Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adif. Saya anak dari Pak Indra dan Bu Nuni. Dan pada kesempatan kali ini, saya diminta oleh ayah saya untuk sharing sedikit mengenai journey hubungan saya dengan ayah bunda saya. Pertama-tama saya cerita sedikit aja mengenai masa lalu saya karena waktunya nggak banyak. Saya dulu itu anak yang sering dibully. Saya mulai kena bully itu kelas 2 SD. Dan terus menerus berlangsung sampai saya lulus SD. Dan saya menjadi sosok yang sangat sensitif, sangat emosional, sangat mudah marah, sangat mudah frustasi, sangat mudah nangis. Saya sangat mudah tersinggung dan itu kebawa sampai saya SMP. Dan sayangnya dulu saat saya masa-masa dibully itu ayah bunda sedang mengalami transisi pekerjaan dari pekerjaan kantoran pindah menjadi konselor pernikahan dan relationship coach. Dan ayah bunda mutusin untuk masukin saya ke sekolah yang anti bullying. Dan alhamdulillah sekolahnya pun terbukti memang anti bullying. Tapi saya sendiri masih menjadi sosok yang sama. Masih orang yang sensitif, masih sosok yang mudah tersinggung, mudah nangis, mudah sangat apa ya? Sangat mudah terguncang emosinya. Dan ayah bunda pun juga sebenarnya ingin membantu, tapi karena sudah bertahun-tahun dulu saat SD tidak pernah, jarang sekali ada untuk saya saat saya butuh. Akhirnya secara tidak sadar saya pun membangun dinding mental terhadap orang tua saya. Jadi orang tua saya mau negur apapun, mau ngasih nasihat apapun, mau ngajak ngobrol itu susah banget kayaknya. Dan sampai di titik dimana saya duduk depan orang tua saya, depan ayah bunda di ruang TV, duduk bareng aja, nggak ngobrol, nggak usah ngapain, cuma duduk nonton TV aja atau makan bareng, itu berat banget rasanya. Bener-bener kayak cacing kepanasan rasanya. Kayak udah pengen pergi aja, padahal nggak ngapa-ngapain, nggak ngobrol, nggak ditegur, nggak diceramahin. Tapi karena sudah terdapat dinding yang sangat tebal antara saya dengan ayah bunda, itulah yang terjadi. Dan saat saya masuk SMP, ayah bunda mulai ingin masuk kembali, benar-benar masuk dan membantu saya karena lingkungannya sudah lingkungan lebih baik, sudah tidak ada bullying, tapi sayanya masih perlu berubah. Tapi justru di SMP inilah konflik-konfliknya memuncak. Karena terjadi banyak sekali perbedaan antara saya dan ayah bunda saya. Dan jelas saya masih sosok yang lama dan ayah bunda ingin menaikkan. Ayah bunda tidak merupakan orang tua yang tidak pernah menurunkan standar. Jadi ayah bunda tahu saya kapasitasnya seberapa, di level mana saya secara emosional, tapi ayah bunda tetap menaruh standar yang tinggi karena itulah impian ayah bunda untuk saya. Dan akhirnya hampir setiap hari itu saya terdapat konflik dengan ayah bunda. Kalau nggak ayah, dengan bunda, dan seringnya itu seminggu hampir setiap hari ada konflik. Dan hampir setiap minggu ada konflik besar. Itu terus menerus terjadi. Dan bukan cuma sekadar kayak diem-dieman atau apa, tapi benar-benar sampai saling marah, saling teriak. Itu ada dan gak jarang itu terjadi. Puncaknya itu mungkin di kelas 8 bagi saya sendiri, karena di situ titik saya mungkin terjauh dari ayah bunda saya, dan sampai dimana saya lebih percaya dengan sahabat saya di sekolah dibandingkan dengan ayah bunda, karena saya merasa lebih nyaman bercerita kepada sahabat saya, lebih nyaman, lebih percaya dengan sahabat saya dibandingkan dengan ayah bunda, karena sebegitu jauhnya lah saya dengan ayah bunda saya.
Lalu masuk SMA terjadi konflik lagi. Konflik di mana ayah bunda ingin saya masuk asrama, tapi saya nggak mau. Padahal ayah bunda sendiri juga nggak mau saya masuk asrama. Tapi karena ayah bunda merasa itu adalah keputusan terbaik, akhirnya ayah bunda ingin ngotot Adif masuk asrama. Dan pada akhirnya saya terpaksa, secara tanda kutip terpaksa masuk asrama karena sudah tidak, ayah bunda tidak memberikan pilihan lain dan saya masuk ke asrama. Dan di alam asrama terjadi, saya masih menjadi sosok yang sama kurang lebih dari saya SMP, masih anak yang sangat sangat immature lah, sangat kekanak-kanakan secara emosional, dan dilempar di lingkungan di mana nggak ada peraturan hampir, di mana semua anak itu datang dari background yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dan dilempar di satu lingkungan di mana nggak ada yang ngawasin. Dan itu saya sangat culture shock, sangat kaget, kok begini. Saya datang dari lingkungan sekolah yang sangat melindungi dari bullying, sangat tidak membiarkan anak-anaknya sakit hati, ada yang sakit, ada yang terluka, ada hatinya, ada yang sakit permusuhan, itu sangat-sangat dilindungi. Jadi seperti dunia sempurna dulu saat SMP. Sementara di asrama itu seperti kebalikan, seperti hutan rimba. Jadi di mana benar-benar nggak, hampir setiap saat itu nggak ada yang ngawasin dan anak-anak ini dibiarkan bebas saja bergaul dalam asrama. Dan akhirnya saya pun tidak lama untuk saya berubah menjadi target bulian lagi teman-teman saya di sana. Saya mungkin lebih parah daripada SD dulu jauh, di mana saya dikucilkan hampir satu angkatan, saya nggak punya teman sama sekali saat saya masuk kelas 10 itu. Dan akhirnya pada saat kelas 10 semester 1, saya merasa bahwa saya benar-benar sendirian. Ayah bunda saya sudah mulai masuk membimbing saya sejak awal, dari bahkan sebelum masuk. Tapi saya terus menolak karena ya masih terdapat dinding itu dari masa lalu saya. Dan walaupun sudah dibekali sejak berbulan-bulan sebelum masuk, tetap saya kena masalah dan tetap saya menolak untuk dibimbing oleh ayah bunda. Sampai akhirnya setelah berbulan-bulan saya jadi bahan olok-olokan teman-teman, dikucilkan, gak punya teman, saya pun merasa bahwa satu titik, entah di malam, entah tanggal berapa, entah malam apa, tapi saya benar-benar merasa bahwa saya itu sendirian. Saya sedang tiduran, mungkin di kamar saya sendirian malam-malam, di mana belum ada yang tidur, tapi saya maksa diri saya untuk tidur karena saya nggak punya siapapun untuk bergaul. Saya nggak punya tempat di mana saya merasa saya belong. Dan saat itu mungkin setelah bermalam-malam saya merasa kesendirian, itulah di mana saya memutuskan untuk berubah. Dan akhirnya saya mulai dengerin ayah bunda. Perlahan-lahan. Akhirnya sedikit demi sedikit saya mau dengerin nasihat ayah bunda. Sedikit demi sedikit saya pun mulai berubah. Dan saya benar-benar punya determinasi untuk gak mau jadi saya yang dulu lagi. Itu mungkin baru kelas 10 semester 2 akhir. Setelah saya memulai membuka diri terhadap ayah bunda saat kelas 10 semester 2 menuju kelas 11, saya benar-benar bisa ngelihat bahwa seberapa tertutupnya dulu saya dan seberapa beruntungnya saya memiliki orang tua yang bisa menjadi mentor saya. Karena setelah saya mulai bisa menerima input dari ayah bunda, dan saya pun juga mendapat banyak info baru atau banyak ilmu baru dari teman-teman sekitar saya. Saya kebetulan entah kenapa setelah saya juga menjadi sosok yang lebih baik, saya juga improve diri saya mengurangi
kekurangan-kekurangan saya, dan akhirnya saya juga mendapat banyak teman. Saya dapat menjadi seorang seperti tempat curhatan di asrama dulu. Dan saya sering mendengar cerita dari teman-teman saya bahwa mereka datang dari keluarga yang tidak harmonis. Bahkan ada yang tidak sedikit yang orang tuanya sudah bercerai dan dia dilempar ke asrama karena orang tuanya tidak bisa mendidik atau tidak bisa merawat. Banyak yang orang tuanya antara bercerai atau tidak harmonis dan hanya dikasih uang saja, cuman nih kasih uang jutaan, tapi mereka sendiri juga merasa uang itu nggak ada manfaatnya dan nggak ada maknanya buat mereka. Dan setelah semua itu saya dapat informasinya dan tambah lagi support terus-menerus yang ayah bunda berikan, saya benar-benar merasa bahwa saya beruntung. Bahwa saya berada dalam posisi yang sangat diinginkan oleh orang lain. Bahwa saya memiliki sesuatu yang banyak orang-orang yang tadinya saya merasa iri, bahwa mereka punya uang, bahwa mereka punya barang-barang ini, barang-barang itu. Saya akhirnya bisa melihat bahwa mungkin saya memiliki sesuatu yang mereka inginkan seumur hidup mereka. Mereka ingin orang tua yang harmonis, ingin keluarga yang harmonis, dan saya memiliki itu. Dan itu saya benar-benar jadi sesuatu yang saya syukuri sekarang. Tapi setiap saya cerita seperti ini, saya juga terus melihat dan terus mengingat saya dulu seperti apa sih. Bahwa dulu saya adalah orang yang sulit sekali ngobrol, boro-boro ngobrol, duduk samping ayah bunda aja susah. Bahwa saya dulu datang dari orang yang emosional, orang yang gampang banget marah, orang susah nerima input. Bahwa saya dulu tuh nerima bahwa saya salah tuh lebih baik mati rasanya. Dan saya bisa jadi sosok yang seperti sekarang, sosok yang alhamdulillah lumayan deket dengan ayah bunda saya. Mungkin kalau saya ngelihat dari teman-teman saya, dari keluarga-keluarga lain yang saya terkenal, itu saya bisa melihat bahwa mungkin saya memang dekat dengan ayah bunda. Dan saya punya mentor, saya menganggap ayah bunda saya sebagai mentor saya, sebagai guru saya. Saya bisa melihat bahwa kayak inilah perjuangan ayah bunda selama ini terbayar gitu. Perjuangan ayah bunda saya. Setiap kali saya cerita seperti ini kepada orang lain, saya jadi ingat lagi journey saya jadi ingat lagi bahwa kalau misalnya dulu ayah bunda nggak berjuang, kalau dulu ayah bunda nggak maksain saya masuk asrama, nggak maksain diri untuk terus membimbing saya saat SMP walaupun saya menolak, tidak menurunkan standar, mungkin saya tidak akan jadi sosok yang seperti sekarang. Mungkin saya tetap jadi anak yang marah, saya tetap jadi anak yang suka dibully, saya tetap jadi anak yang antisosial, dan ayah bunda mungkin sekarang jadi orang tua yang ya udah biarin deh, mau gimana aja anaknya. Tapi saya merasa bersyukur bahwa ayah bunda bukan orang tua yang seperti itu. Dan mungkin message yang saya ingin sampaikan adalah perjuangan saya dan ayah bunda saya untuk menuju sampai sekarang itu tidak mudah. Bertahun-tahun berjuang, berdarah, tanda kutip berdarah, karena ya entah berapa kali kami sudah konflik selama bertahun-tahun ini. Tapi memang bisa. Bahwa kalau dibilang sekian tahun dulu, ada yang bilang ke saya, kamu nanti bakal bisa jadi dekat sama ayah bunda. Mungkin saya gak bakal percaya. Orang duduk bareng aja susah, gimana mau akur, gimana mau jadi sahabat. Kalau misalnya ada yang ngasih tahu dulu bahwa saya bisa jadi orang seperti ini, saya gak bakal percaya. Segitu jauhnya lah dulu saya dari kondisi saya sekarang. Tapi saya ingin ngasih tahu aja bahwa memang saya tahu juga banyak sekali orang tua di sana, bapak-bapak ibu juga mungkin sekalian, kalau punya anak yang memiliki kondisi sama seperti saya dulu.
anak-anaknya mungkin sulitan untuk sosialisasi, susah dikasih tahu. Tapi saya ingin ngasih tahu bahwa bisa kok. Memang sulit. Nggak ada yang bilang bahwa itu bakal gampang, nggak ada yang bilang bahwa itu bakal bisa terjadi dalam waktu beberapa bulan. Saya buktinya baru bisa mendapatkan hasil lebih dari 8 tahun. Dan saya ingin bilang bahwa 8 tahun itu worth it. Terima kasih sudah mendengarkan sharing saya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian mendapatkan sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.